Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, kita bertemu lagi dengan saya Putra Lama Forex di sini. Sekarang hari Senin 24 Februari. Tinggal ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 1 2 3 4. Tinggal 4 hari lagi hari Jumat kita sudah selesai di bulan Februari ini. Kita memasuki bulan berikutnya, bulan Maret, dan kita lihat hasil di bulan ini seperti apa teman-teman. Kita belum habis, tinggal tapi masih tersisa 4 hari lagi. Oke, mantap ya. Di apa namanya, di 2 bulan ini, di tahun 2025 ini, semoga teman-teman bisa mempelajari, bisa mengambil pelajarannya di 2 bulan ini, bahwa trading itu kita hanya butuh konsisten, kita hanya butuh menunggu, kita hanya butuh mengontrol emosi kita. Teman-teman bisa belajar dari kasus-kasus itu semua, karena pada akhirnya yang di luaran sana yang membuat gagal para trader, yaitu saat mereka mengalami banyak sekali loss, atau loss beruntun, atau hari-hari yang tidak baik, atau bulan yang tidak baik, bulan yang merugi. Faktor yang membuat gagal yaitu adalah mereka ingin buru-buru atau cepat, ingin merecovery hasil lossnya mereka, dan nanti pasti mereka akan mengabaikan rule yang sudah mereka buat, akan mengabaikan trading plan yang sudah mereka buat, resiko yang telah mereka buat atau atur, yang telah mereka tetapkan, semua akan mereka abaikan. Mereka akan menggunakan emosi mereka akan menggunakan semua di luar dari aturan yang telah mereka buat, dan pada akhirnya itulah yang buat mereka gagal, karena nanti pasti akan lebih dalam lagi diseret oleh market, yang pada akhirnya tidak jadi merecovery hasil loss mereka, tapi malah hasilnya margin call, atau malah menghabiskan uang mereka di market. Itu yang kebanyakan terjadi teman-teman. Jadi saya ingin di 2 bulan ini teman-teman bisa mengerti atau bisa mempelajari betapa nikmatnya perjalanan, nikmatnya proses perjalanan di trading ini. Teman-teman bisa pelajari, bisa lihat dari step kita, analisa kita, trading kita, risiko kita, perjalanan kita saat loss seperti apa, rasa kita saat loss seperti apa, rasa kita saat profit seperti apa. Itu teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa nikmati. Selama teman-teman melakukan itu dan teman-teman meresapinya atau membuat itu menjadi mau mempelajari itu lebih dalam lagi, kedepannya teman-teman akan menjadi trader yang benar-benar, itu yang nantinya teman-teman mendapatkan istilah trader profesional, yaitu ada seperti itu teman-teman. Trader profesional itu tidak ada urusannya dengan berapa hebat mereka analisa, berapa hebat mereka menghasilkan profit di market. Bukan itu. Trader profesional adalah trader yang sanggup menjaga money managementnya, menjaga psikologinya, bisa tetap sadar saat mereka mengalami loss, dan mereka sangat-sangat konsisten. Itu yang disebut trader profesional teman-teman. Jadi setelah itu teman-teman dapatkan, ke depannya setelah bench teman-teman naik pelan-pelan, teman-teman akan lebih mudah lagi mendapatkan profitnya, atau teman-teman akan bilang, oh ternyata seperti ini, karena
saat balance kita naik, saat kita balance-nya sudah naik dan kita sudah bisa profit dengan cara yang sama dan konsisten, itu teman-teman nanti akan belajar lagi, akan tahu sendiri apa yang teman-teman akan lakukan. Karena saya bisa memberitahu seperti ini, tapi saya tidak bisa mentransfer teman-teman ilmu yang pernah saya lakukan atau pengalaman saya. Jadi tiap orang pengalamannya beda-beda, teman-teman. Saya tidak bisa sharing pengalaman pribadi saya yang terlalu yang sangat intens gitu, karena teman-teman harus menjalaninya itu sendiri, harus mendapatkan pengalamannya itu sendiri biar tahu sendiri ke depannya gitu, teman-teman. Jadi itu oke. Dan ya, saya sudah cek di semua pair dan saya sudah membagikan ke teman-teman juga, ke tim program sinyal gratis selama setahun. Oke, hari ini ada area baru di USDCF, teman-teman. Di USDCF hanya satu ini areanya. Saya ambil area supply ini area supply. Saya USDCF downtrend, saya mau ambil posisi sell di harga ini. Lalu kemarin kita ada beberapa setup yang profit juga di Euro GPY kemarin kita sudah profit TP2 dan ini sudah sampai TP3 juga. Kemarin saya tonton, bisa lihat video saya di berikutnya, di sebelumnya ini, karena kemarin juga teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ini, teman-teman bisa lihat betapa konsistennya itu perlu, konsisten itu penting. Rasa takut untuk entry itu harus kita hilangkan. Kenapa ya? Teman-teman bisa lihat kita kemarin banyak sekali loss di pasangan yang ada yen-nya atau JPY-nya. Nah, teman-teman kalau tidak percaya dengan trading plan teman-teman, cuman gara-gara setup-nya itu banyak yang loss di pasangan yen, teman-teman akan tidak berani lagi ambil posisi seperti yen lagi, atau banyak berpikir macam-macam. Nah, padahal itu tidak penting, teman-teman. Ya, selagi mau pasangannya apa, selagi kita sudah mempunyai, selagi di situ di chart itu, di pasangan yen itu memberikan makanan kita, ya udah ambil aja. Hasilnya kita tidak usah pikirkan gitu loh. Makanya itu saya selalu menegaskan, tidak usah memikirkan hasilnya itu belakangan aja. Hasil itu kita tidak bisa menentukan, teman. Itu di luar kendali kita. Kita hanya yang kita bisa lakukan adalah entry kita yang mau kita ambil seperti apa gitu. Jadi kita kan nggak tahu hasilnya seperti apa, teman. Nah, kalau teman-teman takut ambil, jadi kita tidak mendapatkan saat profit. Kemarin saya bilang saya tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi ini yen selalu memberi makanan saya, jadi saya mau ambil terus areanya di yen selagi sesuai dengan trading plan saya. Jadi kalau saya tidak ambil, ya kalau itu profit, kita kan tidak dapat. Jadi nggak dapat itu momen itu, teman-teman. Kita tidak bisa lagi merecovery hasil kemarin. Nah, intinya di sini teman-teman belajar di pasangan yen kemarin kita mendapatkan loss itu karena kita bukan salah di strategi kita, bukan salah plan kita, bukan salah rule kita. Itu hanya market yang tidak, strategi kita yang tidak bekerja di market itu pada saat itu aja gitu. Nah, pada akhirnya toh kita juga, kalau kita mengambil area yang sesuai dengan trading plan kita juga akan mendapatkan profit di saat trading plan kita bekerja. Jadi seperti itu, teman-teman. Sampai di sini teman-teman semoga bisa mengambil poin-poin pentingnya. Oke. Ya, lalu di GPGPY juga kita sudah profit, ini sampai TP3. Kemarin harga sangat kecil sekali akan menghampiri stop loss kita, tapi pada akhirnya
kita diselamatkan lalu turun sampai di TP 2 saya, dan sekarang sudah TP 3. Lalu CAD Yen ini masih saya pertahankan teman. Kenapa masih saya pertahankan? Ya karena masih ada di dalam rule trading saya, belum masuk di rule cancel saya, jadi ini saya pertahankan. Oke, berarti mantap. Sampai hari ini, sampai Februari, sampai tanggal ini saya masih mendapatkan profit 7% teman-teman. 7% teman-teman bisa lihat di porto trading saya di sini di Putra Lama Forex. Teman bisa lihat hasilnya, kemarin ada profit beruntun juga. Oke, berarti kita sekarang masih plus bulan ini, jadi kemungkinan kita harus kurang 2% lagi untuk break even point, atau 2% lebih karena hitungannya gini teman-teman. Kalau teman-teman kemarin saat kita mengalami loss, persentase kita kan juga menurun, mengimbangi dari balance terakhir kita, dan itu kan juga tidak terlalu balance terakhir. Kenapa ya? Karena saat kita ada setup 4 setup kita ke entry, itu kan 1%-nya kan dia melihat hasil terakhir. Kalau itu ke 4 itu ke hit semua areanya, itu kan mengambilnya di balance kita terakhir. Jadi kalau balance kita masih menurun kan persentasenya juga menurun. Jadi itu jadi tidak seperti awal, resiko kita tidak seperti awal di pertama kali balance kita ada gitu kan. Itu jadi lebih sedikit, tidak sampai ke 2%-nya. Tapi nanti kalau kita sudah mulai break even point, udah balance-nya naik, nah itu kan kita juga mengikuti balance terakhir, jadi pendapatan kita juga akan naik. Jadi itu lebih menutup lagi gitu. Dan juga kita harus membackup dari spread atau swap, itu wajib yang harus kita bayarkan ke broker kan. Itu semua broker pasti ada komisinya seperti itu, tinggal berbeda-beda. Nah, jadi tinggal 2% lagi kita akan break even point. Nah, kita lihat di sini aja. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini contoh ini, teman-teman bisa pelajari dari merah hijau merah gini. Teman-teman kalau di sini teman-teman tuh di sini sudah tidak di saat merah banyak sekali 10 kali ini, teman-teman itu tidak mempunyai mindset yang baik atau tidak kuat, saya jamin pasti teman-teman akan mengintervensi apapun itu. Dan ya ini contoh teman-teman seperti ini, jurnal seperti ini adalah perjalanan kita di trading. Ya itulah yang saya ucapkan di saat pertama tadi di video ini, saya omongkan di awal tadi. Ya itu yang harus teman-teman pelajari. Teman-teman harus benar-benar pahami gitu loh. Ya kalau trading itu seperti ini, teman-teman harus sabar aja, santai aja, nanti kan juga akan profit sendiri. Nah, hal seperti ini adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga, yang kemungkinan teman-teman tidak akan dapatkan di luaran sana. Kenapa? Karena di sini kita real praktek, real melakukan tradingnya. Kita harus sangat-sangat konsisten, dan tugas saya di sini hanya mengontrol teman-teman untuk selalu konsisten sampai finish nanti. Tugas saya hanya itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar real pengalaman teman-teman itu di trading seperti apa, bisa menikmati kasus demi kasus. Dan kedepannya kalau teman-teman bisa belajar seperti ini, belajar dan pada akhirnya bisa, pengalaman inilah yang teman-teman akan nikmati di kedepannya. Karena
kemungkinan di luar sana tidak ada yang memberikan cara seperti ini. Ya karena saya ingin memberitahu teman-teman kalau trading itu hanya seperti ini, trading itu harus seperti ini, trading itu ya seperti ini. Tidak semudah yang teman-teman di luar sana bilang, karena banyak sekali faktor, bukan hanya faktor dari technical atau faktor dari cara tradingnya teman-teman gimana, tapi perasaan saat pengalaman psikologi dan pengalaman takut, pengalaman senang di trading, itulah yang harus teman-teman pelajari. Banyak sekali kasus yang teman-teman harus pelajari, dan itu yang pengalaman itu yang lebih penting ketimbang yang lainnya teman-teman. Jadi itu. Oke, tetap konsisten teman-teman. Kita ketemu lagi besok. Berarti kita ketemu lagi besok hari Selasa teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.